Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Kimia Universitas. Di sini kita akan belajar tentang dasar spektroskopi, yaitu hukum Beer-Lambert. Nah, katakanlah di sini kita punya sumber cahaya. Sumber cahaya ini dia akan mengemisikan cahaya putih, ya, cahaya yang panjang gelombang atau wavelength-nya berbeda-beda. Kemudian, cahaya ini akan melewati sebuah monokromator. Dia bisa berupa prisma ataupun kisi, di mana monokromator ini seperti namanya, fungsinya adalah untuk memisahkan cahaya polikromatis, yaitu cahaya putih tadi yang panjang gelombangnya berbeda-beda, menjadi cahaya monokromatis, satu panjang gelombang aja. Nah, misalkan di sini yang kuning nih. Nah, cahaya monokromatis ini dia nanti akan melewati sampel. Sampel ini akan mengabsorb atau menyerap sebagian dari cahaya tadi, dan sebagian lagi akan melewati sampel. Nah, kenapa bahan ini dapat menyerap energi cahaya, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, cahaya yang tidak terabsorb oleh sampel, dia akan melewati sampel, atau disebut istilahnya tertransmisikan gitu. Dan cahaya yang tertransmisikan inilah nanti yang akan direkam oleh detektor. Cahaya yang datang itu disimbolkan dengan I0, dan cahaya yang tertransmisikan itu disimbolkan dengan I. Spektrofotometer itu dia bekerja berdasarkan hukum Beer-Lambert atau Lambert-Beer ya. Sama aja, jadi hukum Beer-Lambert ini sebenarnya merupakan dua hukum yang berbeda. Yang pertama, hukum Beer menyatakan bahwa intensitas cahaya monokromatik yang tertransmisikan mengalami penurunan secara eksponensial seiring dengan peningkatan konsentrasi zat. Sedangkan hukum Lambert menyatakan bahwa ketika cahaya monokromatik melewati medium transparan, intensitas cahaya yang tertransmisikan mengalami penurunan eksponensial seiring dengan bertambahnya panjang lintasan. Oke, jadi apa maksudnya? Di sini saya tetap cantumkan kedua hukum tadi ya biar bisa sambil dilihat. Dan pertama kita akan bahas hukum Beer. Misal di sini kita punya dua larutan di dalam kuvet, di mana kuvetnya itu persis sama. Dan larutannya ini kita kasih misalkan namanya larutan 1 dan larutan 2. Larutan 1 dan larutan 2 ini adalah larutan yang persis sama. Maksudnya kandungan material atau molekulnya itu persis sama. Tetapi mereka berada dalam konsentrasi yang berbeda. Jadi larutan 1 itu lebih konsentrasinya lebih rendah dan larutan 2 ini konsentrasinya lebih tinggi atau dia lebih pekat. Nah, apa yang akan terjadi jika kita menyinari larutan 1 ini dengan cahaya monokromatis? Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan di awal, jadi ini adalah cahaya datang. Sebagian dari cahaya datang tersebut akan diabsorb oleh sampel, dan sebagian lagi akan tertransmisikan. Dan apa yang akan terjadi jika kita menyinari larutan 2 ini dengan cahaya yang sama dengan si larutan 1 tadi? Ini adalah cahaya datang, dan sebagian tertransmisikan, sama aja. Tapi akan lebih banyak cahaya yang terabsorb di larutan 2. Kenapa? Karena dengan konsentrasi yang lebih tinggi, kandungan material atau molekul di dalam larutan juga pasti lebih tinggi, di mana mereka lah yang akan mengabsorb cahaya tersebut. Berarti makin banyak molekul atau material, makin banyak yang mengabsorb cahaya dong. Nah, makanya nanti absorbansinya akan meningkat dan transmisinya akan lebih kecil. Nah, inilah yang dimaksud oleh Beer. Jadi misal di sini kita kasih namanya I1, dan ini I2, maka I2 akan lebih kecil daripada I1. Oke. Dan sekarang kita ke hukum Lambert. Di hukum Lambert ini ada dua kata kunci, yaitu intensitas cahaya tertransmisikan dan panjang lintasan. Nah, misalnya kita punya kuvet yang ukurannya katakanlah 2 kali lebih besar daripada kuvet larutan 1 dan kuvet larutan 2. Jadi kita namakan misalkan dia larutan 3. Misalkan larutan 3 ini konsentrasinya itu persis sama dengan larutan 2. Jadi kandungan molekul atau materialnya itu sama, dan konsentrasinya si larutan 3 sama dengan larutan 2. Jika kita menyinari si larutan 3 ini dengan cahaya yang persis sama dengan yang menyinari larutan 1 dan larutan 2 tadi, apa yang akan terjadi? Sama, sebagian cahayanya akan terabsorb dan sebagian lagi tertransmisikan. Tetapi kan karena ukurannya 2 kali lebih besar, jadi larutan yang dilewati oleh cahaya itu juga lebih
tebal gitu. Jadi panjang lintasannya makin jauh. Jadi molekul atau material yang dilewati oleh cahaya itu juga berarti semakin banyak. Artinya molekul atau material yang terpapar dengan cahaya dan mengabsorb cahaya tersebut juga makin banyak. Nah, hal inilah yang tentunya akan menghasilkan absorbansi yang lebih tinggi dan transmisinya akan menjadi lebih kecil. Nah, di sini misalkan kita kasih nama transmisinya itu I3, maka I3 akan lebih kecil daripada I2 dan akan lebih kecil daripada I1. Nah, inilah yang dimaksud oleh si Lambert ini. Nah, dari kedua hukum ini kita tahu ada yang namanya transmisi, di mana seberapa baik suatu larutan mentransmisikan cahaya itu biasanya dihitung menggunakan transmitansi. Oke, kita balik ke gambar yang tadi. Jadi, cahaya monokromatis yang datang atau incident light itu disimbolkan dengan I0, dan cahaya yang terabsorb atau tertransmisikan disimbolkan dengan I, dan rumus dari transmitansi atau T adalah I per I0, cahaya yang tertransmisikan per cahaya datang. Nah, misalkanlah kita punya soal begini. Jika intensitas cahaya datang pada sampel adalah 0,5 watt per meter persegi, dan intensitas cahaya yang tertransmisikan adalah 0,32 watt per meter persegi, hitunglah transmitansinya. Jadi kalau dapat soal yang begini, kita tinggal pakai rumus yang tadi, I per I0. I-nya adalah 0,32 dan I0-nya adalah 0,50, jadi tinggal 0,32 per 0,50. Hasilnya adalah 0,64. Apa artinya? Jadi, misalnya kita punya sampel di dalam kuvet. Seperti ini. Katakanlah cahaya datangnya itu 100%. Jadi, hanya 64% dari cahaya ini, hanya 64% cahaya itu yang melewati sampel. Jadi, berapa yang terabsorb? 100% dikurang 64%, hasilnya adalah 36%. Gitu ya. Jadi, itu adalah konteks dari transmisi dan transmitasi. Nah, kita punya satu lagi untuk dibahas nih. Apa itu? Itu adalah absorbansi. Absorbansi itu kan secara logaritmik berbanding terbalik dengan transmitansi ya. Makanya absorbansi itu dirumuskan sebagai min log transmitansi. Atau karena transmitansi dituliskan sebagai I per I0, bisa juga dituliskan sebagai min log I per I0 atau log I0 per I gitu. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Lambert-Beer. Basically, ini adalah gabungan dari kedua hukum yang tadi. Rumus ini menyatakan bahwa absorbansi itu berbanding lurus dengan panjang lintasan atau L dikali konsentrasi. Di mana rumus ini dapat diubah menjadi bersamaan dengan memasukkan konstanta yang di sini disimbolkan dengan epsilon. Jadi kita dapatkan rumus ini absorbansi sama dengan epsilon dikali C dikali L, di mana di sini sudah ada keterangannya ya, epsilon itu adalah absorptivitas molar. Dan saya mau bahas sedikit tentang absorptivitas molar. Jadi absorptivitas molar atau koefisien kepunahan molar itu merupakan ukuran kemungkinan dari terjadinya transisi elektronik. Jadi kenapa suatu larutan dapat menyerap cahaya? Itu karena molekul-molekul atau material-material di dalamnya itu dia mengalami transisi elektronik. Jadi setiap molekul atau material itu kemampuan absorbansi cahaya mereka itu berbeda-beda, dan beda panjang gelombang juga akan beda juga absorbansinya ya. Jadi apa sih gunanya kita belajar hukum ini? Nah, di sini sudah ada kurva ya, bisa dilihat di sini. Ini kurva yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi, di mana kenaikan absorbansi itu berbanding secara lurus dengan konsentrasi. Jadi absorbansinya 0,5, konsentrasinya 100. Jadi dia berbanding lurus. Jadi makin tinggi absorbansinya, nanti konsentrasi yang kita peroleh juga semakin tinggi. Itu adalah hubungan dari hukum Lambert-Beer dengan konsentrasi. Dan di sini saya ada contoh soal. Diperoleh data konsentrasi dan absorbansi sebagai berikut. Hitunglah konsentrasi larutan jika absorbansinya adalah 0,025. Jadi
Untuk menghitung konsentrasi berdasarkan absorbansi, kita tandai dulu konsentrasi sebagai X dan absorbansi sebagai Y. Nah, kita hitung dulu slope atau gradiennya dan kita hitung di Excel aja. Oke, jadi ini datanya sudah saya masukkan ke Excel. Untuk yang pertama, kita hitung dulu slope-nya. Untuk menghitung slope atau gradiennya atau M, itu bisa pakai rumus slope langsung. Masukkan nilai Y, nilai X, dan enter. Dan untuk intercept, rumusnya tinggal intercept, masukkan nilai Y, dan masukkan nilai X. Oke, jadi kita udah memperoleh slope dan intercept. Ini kita tulis sekarang persamaan linearnya. Kan formulanya itu Y sama dengan MX ditambah B. Berarti di sini Y sama dengan M-nya 0,437142857 dikali X ditambah B. Nah, tadi kan kita bilang bahwa konsentrasinya itu sebagai X dan absorbansinya itu sebagai Y. Dan tadi yang diketahui adalah absorbansinya 0,025. 0,025. Jadi, jika absorbansi 0,025, konsentrasinya berapa gitu ya. Jadi, kita masukkan aja di sini nilainya 0,025 sama dengan 7142857 dikali X, atau konsentrasi belum diketahui, ditambah B. Oke, jadi ini kita udah peroleh persamaannya. Ini berarti 0,4371 X sama dengan 0,025 ditambah 0,00035. Berarti kita bisa dapat di sini X-nya sama dengan 0,02535 per 0,437142857. Nah, kita dapatlah di sini X sama dengan 0,0558 lah, kita bulatkan ya. Oke, jadi tadi kita udah dapat untuk absorbansi 0,025, konsentrasinya adalah sebesar 0,058. Dan, oh iya, tadi kan kita dapat persamaan linearnya, ya sama dengan 0,4371 sekian X dikurang 0,00035. Dan rumus absorbansi kan absorbansi sama dengan koefisien molar dikali panjang lintasan dikali konsentrasi. Nah, Y ini kan tadi adalah absorbansi, jadi absorbansi di sini tetap. Kemudian X di sini adalah konsentrasi, jadi konsentrasi di sini tetap. Jadi angka 0,4371 sekian ini 0,4371 sekian adalah nilai dari koefisien molar dikali panjang lintasan. Jadi misalkanlah panjang lintasannya 1 gitu, berarti koefisien molarnya adalah 0,4371. Atau misalkan panjang lintasannya 1,5, berarti si absorptivitas molarnya itu adalah 0,4371 sekian dibagi dengan 1,5 kayak gitu ya. Dan itu adalah jawaban dari pertanyaan ini. Jadi kalau sekarang udah bisa lah ya menghitung konsentrasi jika kita udah tahu absorbansinya gitu. Jadi sekian video tentang hukum Lambert-Beer sebagai dasar dari pengetahuan untuk spektroskopi UV phase. Sampai jumpa di video selanjutnya.